Intinya orang yang buang hajat sunat tidak ngomong. Sukut di samping jangan ngomong, jangan tengok-tengok, jangan makan, jangan minum sambil makan permen, ngerokok. Mulai hari ini jangan. Di dalam kitab Fathul Andam, man akala au syariba hala qada'il hajati ubtuliya bil faqri. Siapa orang waktu atau pipis, makan permen, ngerokok, minum, itu orang bakal kena musibah, enggak punya duit. Ya Rabbi bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yaskuta hala khuruji kharijin walau an ghairi dhikrin wa fi ghairi halil khuruji an dhikrin. Wa yaskuta, dan disunnahkan oleh bahwa diam seseorang. Halaman berapa ya? 97 baris 4 baris dari bawah. Wa yaskuta, dan disunnatkan oleh bahwa diam oleh seseorang pada keadaan keluarnya sesuatu yang keluar, walau an ghairi dzikrin, sekalipun yaitu dari bukan zikir. Wa fi ghairi halil khuruji, dan pada selain keadaan keluar, an dzikrin, daripada zikir. Wa yab'uda wa yastatira, dan hendaknya menjauh oleh seseorang, wa yastatira, dan menutup aurat, menutup diri oleh seseorang. Wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin raqidin ma lam yastabhir, dan bahwa tidak menunaikan ia akan hajatnya pada air yang mubah, raqidin, yang tidak mengalir, yang tenang, ma lam yastabhir, selama tidak melaut oleh air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa Islam ini agama yang sangat sempurna, berbagai sisi-sisi kehidupan. Tidak ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai urusan buang hajat ada aturannya di dalam Islam. Alhamdulillah. Malam hari ini kajian kita meneruskan adab-adab orang yang buang hajat. Meneruskan itu, ada hal-hal yang sangat dianjurkan oleh agama bagi orang yang membuang hajat saat
buang hajat, sebelum buang hajat maupun sesudah buang hajat. Malam hari ini 1, 2, 3 ada 3 adab yang lanjutan kemarin yang harus kita amalkan betul di dalam kita buang hajat. Wa yaskuta hala khuruji kharijin walau an ghairi dzikrin wa fi ghairi halil khuruji an dzikrin. Di antara adab buang hajat, kita disuruh oleh agama untuk sukut, diam. Diam ini banyak pengertiannya. Yang pertama, diam jangan ngomong. Kalau lagi buang hajat, pipis atau buang air besar, kita jangan sambil ngobrol, sambil nelpon, sambil nyanyi. Jadi penyanyi di toilet, iya, ambil nonton YouTube, TikTok, enggak usah. Itu menyalahi adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara diam dari ngomong, yakni tidak ngomong, ada 2. Kalau kita itu lagi buang hajat, lagi pipis seraja, atau lagi mau dia bacaan zikir mau bukan, mau bacaan itu adalah kalimat-kalimat yang baik atau bukan, dilarang. Makruh. Lagi kencing sambil nyanyi, sambil ngomong, ngangkat telepon, dan seterusnya. Begitu. Namun kalau tidak buang hajat tapi ada di situ, itu dilarang baca zikir. Tapi kalau sedang buang hajat, mau bacaan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, baca Quran, dilarang. Tapi kalau sudah beres kencing masih di situ, ini yang dilarang zikir, bukan sekedar ngomong, dilarang. Intinya orang yang buang hajat sunat tidak ngomong, sebab makruh. Hukumnya dalam mazhab kita Syafi'i, dimakruhkan kita orang ngomong saat kita buang hajat. Kalau ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum Pak Haji, lagi kencing, jangan jawab. Dengar suara adzan di masjid, lagi kencing, jangan jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak usah ngejangan. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis yang sahih, Al-Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud. Begitu pula Imam Ibnu Majah riwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah.
daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar dengan dua telinga saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju rajulani yadribanil ghaita kashifaini an aurataihima wa yatahaddatsani fa innallaha subhanahu wa ta'ala yamqutu dzalik. Kata Nabi, tidaklah dua orang yang berjalan menuju jamban, dia buka auratnya, dia ngobrol sama temennya, lo nya warnanya apa? Gua sih habis makan ketan hitam, begitu kata dia ngobrol. Gua sih habis makan kacang merah, ada merah kencingnya. Jadi ngobrol. Jangan keluar dua orang ngobrol di jamban. Kenapa? Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yamqutu dzalik. Allah murka ama orang yang di jamban ngobrol. Maka kita dilarang ngobrol. Ngomong tuh nggak boleh. Zikir, hatta zikir jangan. Zikir itu bacaan, ada bacaan wajib seperti salam. Ada orang kita lagi kencing, Waalaikum Pak Haji, karena Assalamualaikum. Orang salam wajib dijawab. Ini waktu begini dijawab apa kagak? Kagak usah dijawab. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa huwa yabun fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud riwayatkan hadis, Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslimnya, Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, semuanya dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, ada seorang sahabat lewat ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi pipis, kencing Nabi. Dia ucapin salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kagak jawab. Nabi enggak dijawab. Enggak jawab. Sebagai dalil bahwa menjawab salam itu wajib. Tapi ini lagi pipis, Nabi nggak jawab. Barang yang wajib aja, zikir wajib, enggak dijawab,
apalagi yang bukan wajib, nyanyi-nyanyi, begitu. Ngangkat telepon, ada order masuk, biarin telepon. Itu mau ceweknya nelpon, cewek takut diputusin doang, begitu. Kemana yang bohong lu, mana pakai 3G lagi, nih begitu, diunjukin, nggak usah, begitu, jangan. Islam mengatur sedemikian rupa sampai kayak begitu diatur oleh Islam, diatur. Rasulullah tinggalkan jawab, padahal menjawab salam hukumnya wajib. Yang wajib aja kagak diladenin sama Nabi, apalagi sebagai dalil yang bukan zikir. Lebih-lebih kita disuruh untuk diam. Bahkan dalam riwayat sahabat Ibnu Unfud radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, waktu Nabi pipis saya lewat, saya salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi nggak jawab sampai Nabi wudhu. Kata Nabi, mana itu yang tadi salam tuh? Saya begini, kalau lagi pipis jangan kirim salam, enggak boleh dijawab, enggak boleh. Begitu. Itu menunjukkan apa yang ditulis oleh Fathul Muin, wa yaskuta, sunnah bagi orang buang hajat di diam. Bahkan di dalam kitab Fathul Anam, Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani menuliskan riwayat, man aksara minal kalami hala qada'il hajati ubtuliya alaihi bil jad. Siapa orang yang waktu pipis apalagi ngomong, nyanyi, apa aja, dengar adzan jawab adzan, tuh orang bakal kena musibah, bisa kena gangguan jin. Dia punya pikiran jadi enggak pernah tenang dalam hidupnya. Stres terus, bingung hidupnya, begitu. Nih jangan-jangan ada yang bingung nggak lagi nih? Jangan-jangan nyanyi nih, sampai lagu Peter Pan 1 volume habis, belum keluar juga. Jangan. Diem ini satu dari ngomong, dua diem nih maknanya sukut di sini yang zahir dari sukut anil kalam, tapi di luar ini sukut ini umum dalalahnya, sukut anil iltifat. Kalau kencing jangan tengok-tengok, jangan tengok-tengok, apalagi dia mainin handphone, dia bolak-balik sampai dia baca status WA grup, dibaca di kamar mandi juga dia lagi Nah, ini parah. Jangan, tak boleh. Bakal jadi orang sholatnya was-was, takbir nggak jadi Allah, nggak jadi lagi, sampai imamnya fadhalin amin Allah, amin kufuwan ahad ruku Allah, jadi dia. Jadi ini biasanya penyebabnya di kamar mandinya kalau pipis, kalau banyak tengok. Sukut di samping jangan ngomong, jangan tengok, jangan makan, jangan minum sambil makan permen, ngerokok. Ya Allah, lagi ngerokok pipis,
Ada nggak ini? Saya curiga main nyengir nih. Mulai hari ini jangan. Di dalam kitab Fathul Andam, Al-Imam Al-Jurdani riwayatkan, man akala aw syariba hala qada'il hajati ubtuliya bil faqri. Siapa orang waktu atau pipis makan, ya makan permen. Kalau makan nasi sih saya nggak mungkin kayaknya, kalau contoh makan nasi ya kan, makan permen, ngerokok, minum, begitu, itu orang bakal kena musibah enggak punya duit. Kalau dagang rugi kan, begitu, jadi fakir. Udah tahu kita ini turunan miskin, tambah ngerokok di kamar mandi, udah lama. Jadi apa? Jangan kita nyalain Allah. Gua udah sholat duha, apalagi itu ya, udah baca waqiah, apalagi ya sholawat nariyah 4.444. Tapi kenapa gua ini kayaknya ekonominya kayak begini mulu? Oh, curigain kita. Pernah nggak kita waktu ngerokok, makan permen? Bukan pernah lagi, sering. Innalillahi. Jangan salahin. Bagaimana bertentangan? Begitu kan nggak benar. Minum obat bukan air putih pakai susu, lah hancur obatnya. Jadi enggak berfungsi lagi karena minum susu. Artinya sholat duha ini minum obat biar rezekinya lancar. Kencing ngerok, lah kan bertolak belakang. Jangan salahin Allah, salah kita kenapa tidak ngikut ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di masjid, di toiletnya ada puntung rokok. Waduh. Hah? Oh, marbot. Waduh. Kasihan jadi margot disalahin mulu. Kecuali saudara jangan ngomong nih enggak mutlak. Itulah Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Itu mah ada orang buta, dia lagi jalan-jalan mau masuk gua, biarin aja kan nggak boleh ngomong, nyebur, papa awas, nggak apa-apa. Atau ada anak kecil mau jatuh ngomong, atau ada kalajengking mau marahin temen kita, kan dilarang ngomong, biarin aja. Jangan. Islam tuh rahmatan, namanya hajat untuk ngomong cuman diem nih sunat, tapi nyelamatin orang tinggalin. Yang makruh ambil yang wajib, gak apa. Begitu. Itu begitu. Kemudian mana lagi adab-adab menunaikan hajat ini? Wa fi ghairi hajat Quran dzikrin, di luar keluar lagi pipis, udah enggak pipis masih di situ jangan baca zikir. Bagaimana kalau kita bangkis guanjring? Kan sunat baca alhamdulillah di hati. Satu-satunya zikir di dalam hati dapat ganjaran adalah membaca alhamdulillah di lagi pipis, di kamar mandi, di dalam hati dapat ganjaran. Kemudian wa yab'uda wa yastatira, adab daripada kita buang hajat sunat
bagi orang yang di lapangan terbuka, kayak orang Betawi tempo dulu, WC-nya hektaran. Bener nggak? Begitu, ampe jambu dia makan jambu, yang dimakan dari selehnya dia juga jambu biji. Kalau di lapangan, maka sunat menjauh dari pandangan orang. Walaupun kencing, walaupun supaya orang tak dengar suara kita, supaya orang tak cium bau yang keluar dari kita punya diri. Wa yastatira, kita sunat memberikan dinding penutup daripada pandangan manusia. Dari mana dalilnya sampai kita kudu menjauh ini? Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi yang luar biasa, kurang lebih 1450 hadis disampaikan kepada umat dan tersebar di dalam berbagai kitab-kitab hadis. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana di dalam riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradal biraza intalaqa hatta la yarahu ahad. Kata Jabir, Rasulullah itu kalau mau pipis, mau beliau pergi jauh sampai tidak ada orang yang lihat. Artinya sunat menjauh. Padahal saudara, kencingnya Nabi nih kalau mau saya dongengin, Nabi tuh kalau kencing gak pernah kelihatan. Di antara keistimewaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih kencing langsung bersih, karena buminya seneng, ridho, girang dikencingin oleh makhluk termulia sejagat raya. Senang, enggak ada kencing, langsung kering, dan kencingnya suci. Nabi, bukan Nabi kita doang, semua nabi-nabi. Inna fadlatil anbiya'i tahiratun, kencing Nabi itu suci. Pertanyaannya, kenapa Nabi menjauh? Enggak menjauh aja kencingnya langsung kering. Kencingnya Rasulullah enggak kayak kita, sampai seminggu tuh bumi oganelan masih bau jengkol mulu. Itu begitu, padahal udah dikasih superpel masih nempel juga. Habis dosanya banyak yang kencingnya. Nabi saudara kering, kenapa lalu menjauh juga? Kata Imamul Haddad, yang Ratibul Haddad sering kita baca di dalam nasihat beliau Risalatul Muawanah, wa madzaka illa liyustan nabi, tidaklah itu dikerjakan oleh Sayyiduna Muhammad melainkan sebagai ngajarin umat. Wang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan, ngajarin. Nabi kalau enggak pergi, enggak ngejauh, enggak apa-apa. Nya enggak ada, kencingnya enggak ada, langsung habis. Wala yura asru baulin minhu fi adani, kencingnya enggak kelihatan, langsung habis ditelan bumi. Kenapa menjauh? Ngajarin umat. Karena beliau sebagai model dan contoh
kepatuhan makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjauh nih kalau kencingnya itu di lapangan. Bagaimana kalau di rumah? Ini repot emang saudara. Kita ini udah zaman kebalik. Kalau agama yang disuruh kamar, ini kamar kita, dibuatin kamar lagi. Itu kamar buat sholat. Kamar buat sholat para sahabat, para tabi'in, rumahnya gede. Di kamarnya ada kamar lagi. Itu kamar lagi buat sholat. Jadi yang dekat dia dengan tempat ibadah itu musola di dalam kamarnya. Cuman 2 meter buat sholat dia. Adapun jauh. Kalau kita enggak. Kalau buat kencing di kamar. Cakep. Adapun tempat sholat jauh. Emang kita ngebalik-balik mulu ajaran Nabi itu. Begitu. Kamar tuh kalau saudara nih rumahnya gede banget. Kasih musola dalam kamarnya. Namanya musola di dalam kamar. Dulu kamar ada. Ini tempat kholwatnya kita. Di dalam kamar. Gitu. Ini diingetin. Moga besok lusa rezekinya pada luas. Begitu. Tapi kalau saudara rumahnya RSSS, jangan bikin kamar lagi, tidur di mana lagi? Itu aja udah susah. Maklum dah, Islam rahmatan lil alamin. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat dari pandangan manusia, hukumnya nanti di depan nih kita bakal bedah menutup aurat. Tapi kalau lagi pipis, lagi ini sunat. Sunat. Maka belakangan itu semakna dengan kita menjauh dan menutup. Bikin toilet tuh di rumah-rumah, bikin tempat pipis. Itulah semakna dengan kita punya ajaran ini. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, di dalam Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atal ghaita falyastatir." Siapa orang yang datang ke jamban, hendaklah membuat tutupan. Ini kita kencing di tengah tol ya kan, udah pintu mobilnya tuh rada dibuka dikit, biar jangan kelihatan. Begitu jin lihat, ya Allah, kata jin. Begitu jin salimar. Begitu, jangan. Kita harus buat tutupan, kata Nabi. Fa illam yajid illa an yajma'a kasiban min ramalin falyastatir bihi. Kalau kagak ada, maka buat kardus apa kata depannya dah, biar jangan kelihatan. Itu pakai itu nggak apa-apa. Kalau di Arab pasir aja digundukin, udah pipis biar nggak kelihatan. Ini adab nih. Sampai kayak begini-begini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ngomongin menjauh maknanya banyak. Jauh daripada keramaian orang, pipis tuh. Yang kedua, jauh dari kuburan. Jangan sampai kita pipis di kuburan, dosa. Imam Muslim di dalam Sahih Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Beliau bilang, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamrin fayakhriqu
siyabahu fatakhallasa ala jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Demi Allah, kata Nabi, sungguh seorang kamu duduk di atas bara api, pantatnya ditempelin di kompor gas yang nyala, akhirnya bajunya kebakar sampai kulitnya gosong, masih ringan dibanding duduk di kuburan apalagi kuburan wali orang soleh. Haram, jangan deket, yang rada jauh. Ini adab Islam diatur. Kemudian wa an la yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin raqidin ma lam yastabkhir. Ini kita berbicara adab tempat buang hajat. Kalau tadi adab ketika buang hajat, yang barusan menjauh tempat, menutup diri tempat. Sebab adab ini ada terkait tempat buang hajat, ada terkait buang hajat, mau buang hajat, sesudah buang. Ini berbicara tempatnya. Sunat dalam buang hajat jangan di air yang kagak jalan, yang tergenang, enggak ngalir, kecuali malam yastabkhir, banyak. Singkatnya saudara, di dalam madhab Syafi'i, begitu juga madhab yang empat, Maliki, Hanafi, Hambali, semua ulama sepakat madhab empat ini. Imam Abdul Wahab Asy'arani tulis dalam Al-Mizan Al-Kubra, berbicara tentang muqaranatul madzahib, perbandingan madhab empat. Semua ulama madhab termasuk madhab Syafi'i sepakat enggak makruh, boleh saja kencing pada air yang melaut. Air laut dikencingin boleh. Boleh. Ada berapa liter ya air laut? Boleh. Kalau banyak kali Cisadane boleh. Kalau banyak, termasuk kali yang kayak di Banten itu, kali Jabotabek, jalma kebo tai bebek, kumpul dah tuh. Gak apa-apa. Banyak, sepakat. Kalau banyak tuh boleh. Bagaimana banyak melaut ke laut? Bagaimana kalau tidak melaut, tidak banyak? Wah, kalau ngomong air nih, berbicara tempat ini ada empat. Bisa saja air itu mengalir, bisa saja air itu tidak mengalir. Kayak kolam renang gitu, ngalir nggak? Enggak. Masing-masing mau mengalir mau tidak mengalir, bisa saja airnya dikit, bisa saja airnya banyak. Ada empat materi kita, makanya saya nggak berani terus bacanya, kayaknya nggak cukup, takut. Ada air banyak mengalir, ada air banyak tidak mengalir, kayak kolam renang. Ada air dikit mengalir, ada air dikit tidak mengalir. Nah, ini kita bedah dalam aturan hukum yang dituliskan oleh
Imam Fathul Muin, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari ini. Bila airnya banyak, saudara, airnya banyak mengalir, itu sepakat ulama enggak makruh, dikencinginnya boleh, banyak mengalir meski yang bagus jangan dah, kasihan orang belakang. Ente saya enak agak atasan, yang belakang kan begitu. Kalau sedikit airnya tidak mengalir, nah ini materi kita. Sedikit tidak mengalir, itu kaul sahihnya haram. Sedikit enggak ngalir. Di samping airnya bakalan jadi najis, sebagaimana ngaji bab air, tentang air sedikit kena najis, bikin madorot sama orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimil ladzi la yajri thumma yaghtasilu fi. Jangan sekali-kali seorang kamu muslim kencing pada air yang kagak ngalir, kemudian ente mandi di situ. Kalau airnya sedikit haram, air dikit, tidak ngalir. Karena ngalir tidak ngalir kalau dikit. Bagaimana kalau airnya banyak, tidak ngalir, kayak kolam renang, materi kita. Wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin raqidin, kalau airnya banyak kemudian enggak ngalir, makruh. Kolam renang noh, gua udah bayar ini, gua kencingin juga, ada tahu kagak yang punya. Siapa tuh kalau kolam renang begitu tuh? Begitu pantas ada sari-sari gurih airnya. Kaporit kalah, ini kaporit lain ini. Jadi jangan dikencingin, wong kagak mengalir, kurang bagus. Sebagian ulama mengatakan khilaful aula, jangan kencingin kolam renang, kecuali izin ulama yang punya. Kita ngukur diri dah sebagai muslim, tuh kolam renang punya kita, teman kita kencing di situ, kira-kira setuju nggak kita? Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum mencintai orang lain kayak mencintai diri sendiri. Kolam renang kita nggak mau dikencingin, sama kita juga jangan kencingin kolam renang orang lain, jangan begitu. Bagaimana kalau airnya itu sedikit tapi ngalir, makruh? Kenapa? Enggak haram. Karena yang dilarang yang sedikit yang kagak ngalir. Kalau sedikit ngalir makruh. Sebagaimana di dalam Mu'jam At-Tabarani Al-Awsat, sebab Imam Tabarani punya kitab hadis 3, Mu'jam Sughra, Kubra, Awsat. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil ma'il jari. Rasulullah melarang
kencing pada air yang ngalir, maknanya sedikit ngalir. Kalau airnya banyak mau kayak kali Cisadane tuh, sepakat semua ulama boleh, meski secara adab bagusnya jangan ke situ biar enggak tercemar. Ini mah kencing aja tuh diatur. Dalam dari itu, nih kalau mau ngomongin tata negara, ini namanya lingkungan hidup. Apalagi buang limbah pabrik ke kali, itu lebih parah. Kencing aja yang enggak begitu berbahaya sama Islam diperhatiin. Itu buang limbah pabrik, kalau bikin pabrik yang benar. Maka muncul dalam hukum tata negara Islam ada Menteri Lingkungan Hidup. Diatur turunannya, namanya AMDAL, saudara. Ini Islam tuh segitu-gitunya. Apa aja diatur. Ya Allah, mana ada ajaran sehebat ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Banyakin baca sholawat biar tambah kita tahu hebatnya Nabi kita. Jangan dikata Islam ngertinya cebok, dalam Islam sampai membuang limbah segala macam diatur pada turunannya. Kan kencing ini limbah manusia, jangan ke situ. Itu diatur. Hebat enggak Islam? Hebat. Maka inna dina indallahil Islam. Jangan semua agama benar. Enggak. Agama yang benar ya Islam. Kalau semua agama baik, kita terima. Karena semua agama pasti ngajarkan kebaikan. Gak bakal ngajar suruh zina orang, suruh nyolong, gak bakalan. Hatta non samawi. Tapi agama yang benar diterima oleh Allah, dinul Islam. Begitu, dinul Islam. Begitu Islam. Bahasanya Arab Quran, bahasa surga bahasa Arab, kita doa bahasa Arab. Begitu. Kau doa ya bahasa Arab. Emang Tuhan orang Arab? Dikata Tuhan orang Solo, dikata. Ini nggak paham, jangan catat. Ini kita harus paham ajaran agama. Diatur Islam ini luas, nggak boleh sembarangan nama Islam. Kita Muslim harus belajar tentang Islam. Betapa luar biasa muncul tuh aturan AMDAL, lingkungan hidup. Dari mana? Dari bab ngaji tentang doang diajar limbah-limbah. Saking luhurnya Islam supaya selamat semuanya. Ini adab-adab Islam yang tidak diketemukan di banyak agama. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah.